Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Taklim Masjid Al-Husna beserta ibunda semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah semuanya hadir. Tapi banyak juga yang tidak ini ya. Biasanya ramai. Balik kampung. Kalau liburan nih musim hujan sekarang, ya banyak banjir. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi ladang amal ibadah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita butuh, maka insyaallah orang-orang yang selalu istiqamah dalam agamanya berselawat kepada Rasulullah mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibunda semua yang berbahagia, ada beberapa hal yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Masuk kita kepada syarat-syarat solat yang kedua. Syarat solat yang pertama, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Syarat solat yang kedua, suci pakaian, tempat solat, badan daripada segala bentuk najis. Sudah kita bahas. Jadi najis, cara membersihkan najis dibasuh. Ada beberapa yang disampaikan kemarin bahwa najis ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Ada beberapa najis itu dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Namun secara hukum najis terbagi tiga: najis ringan, najis pertengahan, najis berat. Najis ringan itulah baul atau buang anak, buang air kecil bayi yang masih belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Jadi syaratnya hanya air susu ibunya. Kalau sudah tidak air susu ibunya, artinya buang air kecil anak tadi menjadi najis mutawassithah. Najis pertengahan harus dibersihkan dengan air. Yang ketiga disebut najis mughallazah, najis berat, jilatan anjing dan babi, itu disamak. Nah, sudah kita bahas kemarin. Jadi buang air kecil termasuk najis apa tuh? Abu? Ibu buang air kecil, air besar termasuk najis? Najis apa bu? Kalau besar tuh hadasnya. Najis ringan, najis sedang atau najis berat? Najis sedang. Makanya ada istilah istinja. Apa namanya bu? Istinja namanya. Jadi istinja ini hukumnya wajib. Yajibul istinja'u min kulli kharrijin malwithin bima'in. Istinja hukumnya wajib memakai air setiap habis mengeluarkan benda, baik benda padat ataupun benda cair dari kharij, keluar dari dua tempat, baik keluarnya di depan maupun keluarnya di belakang. Itu wajib dibasuh. Meskipun yang keluar itu duit, tiba-tibanya keluar duit tadi wajib
dibasuh karena statusnya najis. Makanya yang keluar itu ada dua. Kembali lagi, najis itu dibagi dua. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah itu betul-betul ainnya najis. Yang kita buang itu buang air kecil, buang air besar. Ada namanya najis hukmiyah. Apa contohnya? Ketika ibu buang air besar, tiba-tiba keluar cincin ome. Kenapa dia keluar cincin emas? Karena ibu tuh marah, ditelan cincin tuh. Gara-gara bongi ke laki, masuklah cincin tadi ke dalam mulut, tertelan. Besok dia keluar. Berubah tak bentuk cincin tadi? Berubah tak, Bu? Tidak, warnanya tetap kuning. Itu namanya najis hukmiyah. Bagaimana cara membersihkan najis hukmiyah? Cukup dibasuh. Maka setelah cincin tadi ibu basuh, meskipun keluarnya dari dua jalan melalui buang air besar, dengan dibasuh tadi dia sudah tidak pernah bernajis. Apa contohnya? Kopi luwak. Apa contohnya, Bu? Kopi luwak itu dari mana keluarnya itu? Dari perutmu musang dimakan, kopi keluar bentuk kopi. Maka yang keluar itu hukumnya apa? Najis. Bagaimana supaya tidak najis? Dibasuh baru diolah. Boleh tak diminum? Boleh. Itu namanya najis secara hukmiyah. Contoh, ibu makan kopi bulat-bulat. Bukan minum, makan kopi. Kopi itu bahasa orang bukan kawa. Oh, kawa. Kahwa, sebetulnya asal katanya kahwa. Kahwa itu kan bahasa Arab. Orang tua-tua dulu disebutnya kawa. Maka muncul istilah kopi kawa. Padahal kopi itu kawa, ya. Kawah yang ada buah. Pernah ibu tengok buah kopi? Ibu makan, keluar dia berbentuk kopi. Maka yang keluar tadi disebut najis hukmiyah. Habis itu ibu bersihkan, giling, tumbuk, minum lagi. Boleh nggak diminum? Padahal keluarnya dari mana tadi? Dari perut. Jadi samalah statusnya dengan kopi luwak. Dia masuk ke mulut, keluar lagi, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Kalau sudah berubah itu najis ainiyah. Kan najis dua tadi, najis ainiyah, najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah tidak ada cara, boleh hilang, buang, bersihkan. Tapi kalau najis hukmiyah terhitung dia benda kena najis. Itulah contohnya. Kalau yang kopi luwak itu keluar berbentuk kopi, maka itu disebut barang terkena najis. Tapi kalau yang keluar itu bukan seperti kopi, tapi sudah berbentuk tai kambing, berubah, nak bentuk kopi lagi, sudah mulai hancur, maka itu disebut dengan najis ainiyah. Sama bahasa awalnya itu bahasanya, karena sudah berubah dia. Itu syaratnya, baru dikatakan barang itu disebut dengan najis hukmiyah. Itu status hukumnya. Begitu. Terus gimana caranya? Dibersihkan dengan air, mesti istinja dengan air mutlak. Paham, Bu? Istinja baru dikatakan bersih kalau dia membersihkan istinja tadi dengan air mutlak.
Istinja bahasa awalnya cebok. Nah, itu bahasa sederhananya supaya ibu paham. Apa istinja bahasa kitanya, Bu? Cebok. Cebok lah bahasa halus. Cebok nak jotan tu. Soboi yo lah. Cebok. Maka cebok tadi, istinja tadi mesti memakai air mutlak. Umpamanya krisis air, contoh air susah. Apa kata ibu tu kayak pada anaknya? Nak, sisa wudu, sisa mandi, tolong dikumpulkan. Sisa wudu dikumpul dalam ember. Kemudian ibu istinja pakai air yang dalam ember tadi. Udah suci atau belum? Belum. Padahal sama-sama air. Maka istinja mesti terakhirnya dengan air mutlak. Meskipun kita pakai sabun, tapi yang terakhir nanti cucinya pakai air apa? Air mutlak. Baru dikatakan dia suci. Kalau tidak suci. Begitu. Wa yakfihi ghalbatuz zanni zawalan najasah. Istinja itu sah kalau kita sudah yakin apa yang kita basuh itu sudah bersih. Berarti ini faktor keyakinan, sudah bersih atau belum. Karena syaratnya dalam dikatakan suci secara hakikat harus hilang yang 3. Hilang bentuk, hilang rasa, hilang bau. Hilang warna, hilang bau. Cuma sebagian kitab fikih mengatakan kalau seandainya raihan bau itu masih dimaafkan. Banyak orang yang istinja rasanya sudah hilang, basuhnya sudah berkali-kali, tapi baunya nggak hilang. Kenapa? Habis sekilo bubuk jengkol. Ini musim gini, Bu, ya. Nampak di wajah-wajahnya pecinta bubuk jengkol semuanya. Nonton makan bubuk jengkol, makan baunya lama hilang. Maka yang penting itu yakin dia sudah bersih. Maka itu dianggap suci istinjanya. Dianggap suci. Begitulah Islam itu memperhatikan kebersihan. Maka kalau belajar dalam fikih tentang taharah, kesucian dalam Islam, seluruh peneliti mengatakan, bahkan ahli kedokteran mengatakan yang paling bersih dalam bersuci itu adalah ajaran agama Islam. Karena ada pula hotel, saya pernah nginap di hotel tuh istinjanya bukan pakai air, pakai tisu. Mana airnya? Airnya dinutup, yang dibersihkan hanya sisa yang di toiletnya. Cucinya di mana? Rupanya ada pakai tisu lain. Nggak nyaman kita pakai tisu. Orang-orang barat dia suka ya pakai tisu. Makanya samalah kayak menyamak. Ibu digigit, dijilat oleh anjing contohnya, kan disamak. Tahu nggak tata cara menyamak gimana? Masih hafal? 7 kali pakai air tanah, 1 kali pakai air bersih. Ustaz, gimana kalau air tanah itu diganti dengan air rinso? Atau air tanah tadi diganti dengan air sabun? Apakah lebih bersih air tanah atau air sabun? Setelah diteliti oleh ilmu kedokteran, rupanya air tanah inilah yang bisa menghilangkan bakteri jilatan anjing. Bayangkan. Iya, sekali dengan tanah, 7 kali dengan air bersih. Terbalik tadi itu. Tapi kenapa ada air tanah boleh nak diganti dengan air sabun? Nggak bisa. Ya? Rupanya memang setelah diteliti air tanah ini yang bisa menghilangkan. Begitulah dahsyatnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang yang istinjanya benar, mengamalkan istinja sesuai dengan sunnah Rasulullah, orang seperti ini makanya sehat perutnya, sehat
perutnya. Karena dalam Islam buang air besar itu jongkok, mendahulukan kaki kiri, ya, mentakhirkan kaki kanan, meletakkan perut dekat tangan dekat perut. Rupanya ada ilmunya. Ya, tiba ilmu barat muncul, toilet duduk, bisa ibu membuang air kecil sambil nonton YouTube. Gimana nih? Baca doa lupa. Saya tanya ibu, ada yang hafal doa masuk ke kamar mandi? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena dalam kamar mandi, dalam toilet itu ada syaitan, ada jin di dalam itu. Maka kenapa dalam Islam wa yajuzu takshifus thiyab, boleh bagi seorang menanggalkan, mohon maaf, seluruh pakaiannya ketika dia mandi tidak ditengok oleh orang lain. Contoh ibu mandi di kamar mandi, maaf, lepas seluruh pakaian. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ragu ibu jawabnya nampaknya. Ibu di kamar mandi sendiri, mau mandi, boleh tak melepas seluruh pakaian? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang Terus jin yang dalam itu bisa nengok atau tidak? Bisa tak? Bisa kalau tidak baca doa. Oke bu? Bisa tak nengok jin di dalam kamar mandi itu? Bisa kalau tidak baca doa. Tapi ketika masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, nak nampak ibu sama jin itu mandi, tertutup aurat, maka terjagalah kita tidak berpakaian dari kamar mandi itu dari godaan. Begitulah dahsyatnya doa. Ada yang baca doa artinya? Kadang terbaca, kadang lupa. Makanya ibu diintip oleh jin. Akhirnya jinnya jatuh cinta. Jin tuh ke ibu, malam mimpi sedengar sama abang, kok manggil lagi lain malam. Mata cowoknya ya, kata abangnya kan, rupanya sudah tergoda. Nah ini prolog saya ya, supaya mau baca doa, supaya kita mau baca doa. Jangan kadang hal sepele, nampaknya sepele, tapi ingat doa itu penjaga. Mana tahu ada kita yang di kamar mandi, memang mandinya tidak terbiasa memakai basahan. Karena memang tidak butuh basahan, di fikih itu begitu. Dibolehkan bagi seseorang menanggalkan seluruh pakaiannya dalam kitab fikih ketika dia mandi di tempat yang tidak ditengok oleh orang lain, kecuali oleh mahramnya. Siapa mahramnya? Suami. Mandi boleh sama suami? Boleh. Ya. Bahkan sunnah, bahkan Rasulullah mencontohkan. Tahu ya ibu Rasulullah, kalau beliau mandi janabah, mandi junub, satu gayungnya dengan istrinya satu gayu. Mohon maaf. Kenapa? Menambah keharmonisan dalam keluarga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika baca doa masuk kamar mandi tadi, iblis syaitan setan pun tidak nampak aurat kita, terjaga, dijaga oleh Allah. Maka kalau masuk kamar mandi lupa baca doa banyak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, supaya aman dari penglihatan manusia aman, tapi makhluk halus tidak aman. Maka kita diajarkan baca doa. Itu ada istinja itu, ada buang air. Terus apa lagi? Dan seyogyanya, seharusnya orang itu beristinja betul-betul sungguh-sungguh. Tidak boleh
main, betul-betul sungguh-sungguh. Kau adalah buang air sambil menyanyi kan? Tak boleh. Takut takallum, tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata di situ. Anda boleh mengeluarkan kata-kata. Yang afdal bisalas dengan 3 kali. Wa yundabu, disunnahkan bagi orang yang masuk kamar mandi agar mendahulukan kaki kiri anil yumna daripada kaki kanan. Ibu kaki kiri dulu atau kaki kanan? Iya. Kadang terlupa juga kan? Nah, kan kadang-kadang lupa. Itu lah. Cepat-cepatnya, apalagi sosak nak tekonannya. Entah kanan, entah kiri. Tapi kalau terbiasa biasanya sesuai dengan kebiasaan. Kayak kita masuk masjid kaki kanan. Karena sudah terbiasa, meskipun kita lupa, pasti kita lakukan kaki kanan. Biasa ibu makan pakai apa? Kan tak pernah lupa pakai tangan kanan kan? Oh ibu terlupa terpakai tangan kiri. Nah ada tuh. Pasti tangan maka kebiasaan tadi. Orang terbiasa masuk masjid kaki kanan, dia akan langsung kaki kanan. Tak berpikir. Orang terbiasa kaki kiri masuk toilet kamar mandi, pasti dia terbiasa kaki kiri. Begitulah sesuai dengan kebiasaan kita. Wa yukhma alaihi mu'azzam, wajib melepaskan sesuatu yang dimuliakan. Contoh Al-Quran, atau kita megang-megang ayat, tak boleh dibawa ke kamar mandi. Wasim, contohnya lagi adalah nama-nama Nabi, apalagi ada kalung merek Allah. Nah boleh, tak usahlah pakai merek-merek kalung untuk Allah. Mana tahu itu air atau masuk kamar mandi. Tidak dibolehkan, terlarang membawa sesuatu yang berhubungan dengan nama Allah, nama malaikat, ya. Terus nama-nama yang mengandung disandarkan kepada Allah, ya. Contohnya nama Abdul Aziz, Ahmad, ada merek. Nah, tertulis Ahmad kalung segala macam. Maka hal itu dibuka, tak boleh masuk ke kamar mandi. Begitu. Maka dihindari, kecuali handphone. Handphone ini kan tergantung aplikasi. Al-Quran kan ada di dalam, tapi bentuknya visual kan, nggak nyata. Kecuali buka pula Al-Quran, nah itu baru salah. Tapi sekedar bawa handphone, nah itu tidak masalah. Karena memang handphone itu sifatnya aplikasi, bukan barang. Nah, kecuali aplikasi itu buka masuk kamar mandi, kita buka aplikasi Quran. Nah, ini baru kena, tidak boleh. Wajib ditutup kembali semuanya. Nah, ini ada istinja. Dan di saat wayasqutu halu khurujul kharij, tidak boleh banyak kata-kata. Ya, di kamar mandi sambil buang air tidak boleh ngomong, diam. Ya, walau an zikrin, walaupun dari zikir, berarti mulut itu diam kalau kita buang air kecil atau buang air besar. Tidak boleh berkata-kata di sini. Dan hendaklah mengambil tempat yang jauh dari muslim kamar mandi ini. Ada benar ini. Ini ada istinja, buang air. Wa an la yaqdi hajatul fami' fi ma'in mubahin wakilin. Tidak boleh melakukan buang air di tempat perairan umum. Maksudnya air yang berguna untuk orang banyak. Tidak boleh buang air kecil di situ, ya. Atau buang air besar, tidak boleh. Atau tempat kecuali sudah disediakan. Wala yaqtabu 'ainil qiblah, sangat tidak dibolehkan menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap. Wala yastadbiruha, sangat tidak bolehkan membelakangi kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Maka kalau buat toilet rumah, tengok di mana kiblat. Jangan sampai membelakang, jangan sampai menghadap, buat samping.
Kayak di masjid itu ada toilet ke sana mana? Kau nak ke sana? Tak boleh ke sana atau ke sana. Itu namanya salah adab dalam istinja. Nggak boleh menghadap kiblat. Ya. Dulu di Asyakirin tempat duduk samping itu kan ada dulu buang tempat air. Kenapa kami rombak? Karena itu salah set. Ada salah satu yang menghadap kiblat. Akhirnya dirombak buat arah ke sana semua. Nah, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh menghadap kiblat karena sangat dibenci oleh Rasulullah. Nah, kalau masjid kan tidak kan ke sana katanya, kan toilet ke sana semua. Ada ke sana? Enggak ke sana. Ada juga yang ke sana. Yang baru dibuat tuh posisinya tuh Ustaz tidak persis di Kalau tidak persis apa? Miring. Berarti udah dipikirkan dulu ya? Dulu sih bagus, cuman ada dirombak buat dua wanita. Kok tidak ditengok dulu kemana hakimnya? Kalau yang lama bagus. Bagus ke sana ke sini. Yang lama bagus, cuman yang menambah itu agak dekat. Atau karena memang bentuk bangunannya bisa seperti itu? Baru diperbaiki. Kan ada yang sempit, kadang arahnya memang di situ lagi, kalau tidak bisa dibuat. Ada juga kadang seperti itu. Enggak. Jadi sebetulnya membangun, apalagi bangunan apa itu memang harus hati-hati dulu. Dulu yang di Asyakirin saya bilang ini udah salah. Akhirnya kita buat arah ke sini. Maka di Asyakirin nggak ada lagi yang menghadap ke. Karena ini kajian fikih kita. Di rumah saja, makanya bangun rumah, terutama rumah kita. Ya, sebelum membangun rumah, jangan sampai toilet itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena senang syaitan dengan hal demikian. Tapi Ustaz datang langsung, apa maunya? Datang tergantung teknis saja lah ibu lagi. Kalau mau buang air, miring aja dikit udah. Yang penting ibu tidak menghadap kiblat. Kalau ada rumahnya bawa langsung, nah mungkin Bapak, ya udah. Tergantung teori kita untuk buang air. Gak mereng kita sedikit ke sana kan bisa juga. Tergantung diatur. Yang penting tidak menghadap wala yastaqbilu ainil qiblah. Tidak boleh menghadap ain. Berarti memang ain kiblat. Kalau miring dikit apa-apa. Kalau kiblat sini, toiletnya miring ke sana apa-apa. Berarti itu namanya tidak menghadap ain kiblat. Begitu. Begitu, tidak boleh. Falau istiqbuluha, bila dadanya menghadap kiblat, mohon maaf, wa haula farjahu anha thumma bala lam yatir. Seandainya dia menghadap kiblat tapi ketika buang air kecil, air besar dia miringkan, maka ketika itu dia sudah terhindar untuk menghadap kiblat. Dimiringkan di sini bisadrihi wa hawwala, dan dia agak miring sedikit, maka terhindarlah dia menghadap kiblat. Begitu. Wala yastawa wala yatanazzul fi baulihi, tidak boleh gosok gigi atau tidak boleh kumur-kumur ketika buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, tak boleh. Wala yazak, tak boleh meludah, tak boleh meludah, tak boleh bersiwak, tak boleh berkumur-kumur. Kalau buang air kecilnya buang aja dulu, baru bersiwak. Makanya orang dulu awet-awet giginya, para alim ulama dulu. Karena sebagian ulama mengatakan orang yang bersiwak sambil buang air kecil mudah, tak tahan giginya dulu. Termasuk dalam ilmu kedokteran. Jadi kaji fikih itu sudah dikaji betul-betul kalau diamalkan. Kalau buang air dulu, baru kita bersiwak atau gosok gigi atau meludah atau berkumur-kumur. Nggak boleh sambil jalan. Kadang ada orang mau cepat sambil buang air kecil, gosok gigi jalan. Ini
Tidak sesuai dengan adab dalam istinja. Tidak boleh. Karena istinja betul-betul diselesaikan. Barulah masuk gini. Tidak boleh di sini. Wa ayaqulu inda dukhulihi. Ini ketika masuk etika masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal khubuthi, dari jin laki-laki, wal khaba'is, dari jin perempuan. Jadi khubuthi itu maknanya syaitan laki-laki, khaba'is syaitan perempuan. Berarti kalau ibu-ibu yang mandi yang rajin nengoknya setan laki-laki. Kalau yang laki-laki yang mandi, berarti yang rajin nengoknya setan perempuan. Makanya kalau ibu nak baca doa, ingat ada setan laki-laki. Makanya baca doa. Gampang pendek doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dah selesai. Insyaallah aman. Ya, aman di kamar mandi. Wal khuruj, kalau sudah keluar, apa doanya? Alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza. Itu saja. Azhaba 'annil adza. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menyingkirkan penyakit dariku. Maka kamar mandi itu termasuk sumber penyakit. Buang air itu salah satu membuang penyakit. Jadi kita memuji Allah daripada terbuangnya penyakit dari badan kita. Wa ba'da al-istinja, setelah beristinja hendaklah dia membaca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat munafik. Ya Allah, jagalah kehormatan kemaluanku. Maka orang seperti ini rajin dia baca ini laki-laki. Kalau laki-laki setia dengan istrinya, kalau istri setia dengan suami. Ini tidak baca doa, makanya banyak WA kadang-kadang kan. Begini terjadi, ya terjadi. Banyak orang yang bahagia lagi menengok istri orang daripada menengok istrinya sendiri. Banyak orang bahagia menengok suami orang daripada suaminya sendiri. Ada seperti itu, Bu. Dikira bujang, rupanya dia nikah dengan suami orang. Atau bongkar sekarang, habis semua. Jadi macam-macam. Jadi baca doa, Allahumma tahhir qalbi. Hafal ibunya. Ikutin, Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish. Pendeknya kan apa lagunya? Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish. Doa apa nih? Setelah istinja. Bukan sedang istinja, setelah istinja. Sudah tertutup aurat kita, baca doa. Allahumma hassin qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, jagalah kehormatanku. Jaga kehormatan. Itu udah selesai. Ada pertanyaan silakan. Udah paham, Bu? Ya. Ya, silakan udah. Ya. Ya. Air yang mutlak yang kita pakai untuk istinja bersih dia. Yang tak boleh itu air musta'mal, tak boleh. Air musta'mal itu apa contohnya? Air bekas wudu atau air bekas mandi wajib. Nah, itu semuanya airnya bersih, maka disebutkan bisuci tapi tidak mensucikan. Air itu suci atau tidak? Suci, tapi dia tidak bisa mensucikan yang lain. Makanya kalau ada penyakit krisis air, boleh kita bersihkan dengan itu. Nanti di ujung terakhir pakai air mutlak. Untuk cebok boleh, tapi untuk istinjanya
Tidak. Cebok nanti bersihkan dulu. Kan belum suci tapi sudah bersih. Terakhir kita sucikan pakai air mutlak. Maka istinja terakhirnya pakai air mutlak. Tidak masalah. Makanya pakai sabun baru pakai silakan. Tapi terakhirnya nanti pakai air bersih, air mutlak. Selesai ini. Karena kita tidak pernah merasakan orang krisis air begitu, bekas mandi dikumpul. Paceklik banyak itu di kampung-kampung. Bekas air itu apa gunanya air tadi? Untuk cebok, bersihkan, tapi tak berlaku istinjanya. Yang dimaksud dengan istinja tadi membersihkan pakai air suci atau air mutlak. Membersihkannya boleh. Membersihkan boleh. Sama kayak mandi wajib. Mandi ibu silakan pakai air apapun. Tapi yang terakhir pas membersihkan badan, menyampaikan air ke seluruh tubuh itu mesti pakai air mutlak. Tidak boleh pakai air yang lain. Begitu. Maka kalau mandi wajib itu sempurnakan dulu basuhnya, baru pakai sampo, baru pakai yang lain-lain. Supaya apa? Supaya air yang untuk mandi wajib betul-betul sampai ke seluruh tubuh itu dari air yang suci tadi, air mutlak. Air mutlak cuma 7. Berapa macam air mutlak itu? Cuma 7. Coba ibu cari air selain yang 7. Kalau ketemu nanti tidak akan ketemu. Memang Allah ciptakan cuma 7 air mutlak itu. Apa ibu? Air 7 itu yang mana? Ya, ada langit 7, sumur 7. Ada 7 sumur pun istilahnya kan. Air mutlak itu cuma 7 sumber. Yang pertama air sungai, air hujan, air sumur, air laut, air mata air, air sumur sudah tadi ya, air embun, air salju. Coba cari ibu selain air yang 7 ini. Tidak akan ada air yang 7 ini menjadi air mutlak. Oh ada Ustaz, air kelapa. Itu bukan air mutlak. Ada Ustaz air akar, bukan air mutlak. Air apa lagi? Bisa cari selain yang 7. Tidak akan ketemu. Ada bu, ibu temukan air selain air yang 7 ini. Karena memang Allah ciptakan sumber air mutlak itu cuma 7. Tidak ada yang lain. Ya, kok ibu cari pun kemana tidak ketemu nanti. Ya, air sumur, air mata air, air hujan, air sungai, air laut, air embun, air salju. Udah ada lagi selain air itu? Air apa bu? Air terjun itu pasti air sungai itu tuh air terjun tuh air dari sungai. Kalau nggak terjun nih ya. Gimana air mancur nih? Banyak kali nanti itu. Air mancur ini mesti air. Itu air dari tanah. Air di tanah. Air di tanah itu kalau ada air sumur, air mata air itu saja. Nggak ada air yang lain. Ya? Oh, ada saya tak sumur bor, katanya sumur. Air dari tanah, begitu. Ada ketemu bu? Air apa? Air mata. Itu air ceritanya tuh. Bang, kita air mata apa nanti dulu? Ada 2 air mata. Ya, air mata itu bagus. Karena menangis itu bagus. Allah mencintai orang yang menangis itu minta ampun. Yang tak boleh itu apa? Air mata buah. Tidak boleh. Air mata buaya. Pas suaminya dikebumikan menangis lagi tadi kan. Tapi matanya menengok kiri kanan. Itu namanya air mata. Anu lah calon abang saya ini yang pas. Itu kacau. Gak ada lagi kan? Jadi 7 ini pokoknya dalam air mutlak. Dan disitulah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah semua. Istinja mesti dari sumber air yang 7. Istinjanya bukan membersihkannya.
Kau membersihkannya boleh saja dengan apa saja. Nah, istinja itu yang terakhirnya. Besok insya Allah kita lanjutkan tentang menutup aurat. Rukun sholat yang ketiga. Syarat sholat yang ketiga. Syarat sholat yang pertama suci dari hadas. Syarat sholat yang kedua suci dari najis. Salah satu menghilangkan najis itu istinja. Maka istinja ini perlu kita bahas. Bagaimana adab-adabnya? Kakak memang bentuknya sepele, tapi sering kita lalaikan. Makanya baca doa saja karena kita sering lupa. Adabnya lagi seperti apa? Adabnya sering kita lupa dengan adab-adab istinja. Ya? Maka jangan ulang lagi. Ini tidak mau cepat gosok gigi, pas gosok gigi buang air kecil kadang keluar juga, atau meludah atau segala macam tidak boleh. Tidak boleh ngomong. Ada pula yang nyanyi kadang-kadang kan tidak boleh. Itu salah dalam adab istinja. Baik, mudah semua itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, enggak ada lagi pertanyaan? Udah ya? Udah paham semua? Baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga minta doa kepada ibunda semua. Karena mertua laki-laki saya sedang sakit juga hari sekarang ini. Jadi kita doa juga ke ibu-ibu, ya, masuk ICU. Tapi memang dia sudah tua, udah lama sakit. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Pokoknya yang terbaik. Termasuk keluarga kita, ada yang sakit, ya, ada yang di rumah sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, atau kita saja yang dalam keadaan sakit. Allah cepat sembuhkan, Allah cabut penyakit dari diri kita. Yang telah mendahului kita, keluarga kita, bapak ibu semua, Allah berikan keampunan. Ada yang bermasalah, Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam agama kita. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana وأوسع أرزاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Banyak yang tak hafal ya. Iya. Banyak yang tak hafal. Dulu udah dibagikan? Hah? Udah ya? Tak semangat nih Pak. Tak semangat nih. Ya. Baik, Bunda semua, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.